Saya juga buka modul di sini. Turunan. Oke. Latihan 3. Latihan soal dulu ya. Contoh soal dulu. Minggu lalu itu sudah sampai contoh 9. Nah, kemarin itu kita ke ini ya, fungsi naik turun, kemudian stasioner, kemudian nilai max min pada interval. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke ini, contoh 10. Oke. Contoh 10. Ini mulai soal cerita ya. Soal cerita itu biasanya kalian memahami kalimatnya, itu biasanya menerjemahkan ke simbol-simbol matematikanya, itu yang masalah ya. Oke. Kita lihat dari contoh 10. Kalau contoh 10 sih masih lumayan nih, di fisika sering muncul ya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dalam waktu T detik. Ketinggian yang dicapai oleh bola itu memenuhi persamaan ini. Jadi ini T-nya adalah waktu, kemudian H itu adalah ketinggian yang dicapai bola. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan waktu yang diperlukan sehingga, nah ini clue kuncinya adalah di sini. Sehingga tinggi bola maksimum. Nah, kata-kata maksimum itu adalah petunjuk, dia adalah stasioner gitu ya. Stasioner itu berarti caranya, nah ini dia. Jadi kita ingat di clue-cluenya. Kalau yang ditanya max atau min, pasti dia stasioner. Stasioner itu caranya gimana? Fungsi tinggi ini kita turunkan sama dengan 0. Nah, kemudian kita sudah punya persamaan tinggi bola, ini kita turunkan, kemudian hasilnya harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai T-nya. Nah, T ini adalah jawaban yang A. Tentukan waktu. Jadi waktu yang diperlukan bola adalah 4 detik sampai dia mencapai ketinggian maksimum, gitu ya. Itu jawaban A. Kemudian jawaban B, tinggi maksimumnya berapa? Nah, berarti T ini kita substitusi ke fungsi mula-mula, fungsi ketinggian ini ya. Nah, maka kita dapat jawabannya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah 144 meter. Apakah ada pertanyaan jenis soal yang seperti ini? Di fisika sering muncul ya. Bola dilempar vertikal ke atas gitu kan. Oke, jelas ya. Kemudian contoh 11. Nah, kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini berarti kerangkanya itu dia ada 3 kali P ya, berarti ini juga butuh kawat, ini juga butuh kawat. Kemudian ini lebar-lebar, ada kawat, di sini juga lebar, butuh kawat juga di sini. Nah, berarti 120 meter itu adalah 3 kali P sama 4 kali L. Nah, seperti ini. Kita dapat persamaan yang tentang panjang kawat. Kemudian persamaan ini kita nyatakan dalam L sama dengan atau P sama dengan ya. Nah, ini karena yang ditanya adalah panjang kerangka, berarti kita nyatakan dalam L sama dengan aja. Supaya nanti L-nya kita ganti jadi P, jadi nanti langsung ketemu P. Kemudian lagi yang kita baca berikutnya adalah apa pertanyaan berikutnya? Agar luasnya maksimum. Nah, karena yang mau dimaksimumkan adalah luasnya, maka kita cari dulu persamaan luas, gitu ya. Kita cari dulu persamaan luas. Luas itu adalah panjang kali lebar ya, karena di sini lebarnya ada 2, berarti panjang kali 2L, gitu. Kemudian L-nya ini kita ganti ke sana. Nah, sekarang variabelnya sudah dalam P semua. Nah, baru karena dia supaya maksimum, berarti supaya mencapai stasioner gitu ya. Berarti L ini kita turunkan ya. Ini kita cari L aksennya, dia nilainya harus sama dengan 0 gitu. Maka kita peroleh 60 ditambah 3P. Kok ditambah min ya? Salah nih. Ini dikurang.
sama dengan 0. Nah, dari sini ketemu nilai P-nya. Berarti 20 ya P-nya ya. 60 dibagi 3. Tuh. Ya udah, ini adalah panjang kerangka ya. 20 satuannya apa? Meter ya. Nah, begitu. Apakah paham jenis soal ini? Jadi minimal ada 2 persamaan ya, kalau variabelnya ada 2. Variabelnya ada P sama L, berarti minimal ada 2 persamaan. Kalau variabelnya nanti cuma 1, ya udah 1 persamaan aja. Kemudian, lihat di kalimat soal, clue-nya di mana. Clue-nya itu adalah maksimum, kata-kata maksimum, minimum, itu ada di mana. Siapa yang mau dimaksimumkan. Berarti nanti persamaannya itulah yang akan kita turunkan sama dengan 0, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya lagi. Nah ini dia, P-nya 20. Contoh 12. Luas permukaan balok dengan alas persegi. Nah ini perhatikan di sini nggak ada gambarnya ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya lebih mudah dengan gambar, kalian bikin gambarnya aja gitu ya. Bikin gambar balok, kemudian alasnya persegi gitu ya. Gambar saya jelek nih kalau di sini. Nah, alasnya persegi ya. Jadi ini misalnya P, kemudian ini L, L juga sama dengan P karena dia persegi. Baru tingginya berbeda nih, T. Nah, luas permukaan balok. Nah, karena permukaan balok berarti ini alas sama tutup, kemudian ada samping kanan, samping kiri, depan, sama belakang gitu ya. Berarti ini permukaannya adalah P kali L, itu alas, sama tutup, berarti ada 2 nih. Kemudian P kali T, P P kali T misalnya P yang depan ya. P kali T itu ada 2 depan sama belakang, berarti 2 kali PT. Kemudian kalau ini L, berarti L kali T itu juga ada 2, samping kanan samping kiri, berarti L kali T ada 2. Itu jumlahnya adalah 150. Ya udah, kemudian kita substitusi ya. L-nya kita ganti jadi P karena alasnya persegi, berarti ini LT ini berubah menjadi PT ya. Nah, berarti ada 2 PT nih. Nah, P kuadrat kita pindah ruas aja. Nah, dari sini kita cari T sama dengan. Nah, beda sama yang tadi ya, contoh 11 itu ada L, ada L, ada P. Kita boleh menjadikan L sama dengan atau P sama dengan bebas. Karena apa? Masing-masing pangkatnya 1. Tetapi kalau yang di sini harus dalam T sama dengan, kenapa? Karena P-nya pangkat 2. Jadi kita lebih sulit menjadikan P sama dengan ketimbang T sama dengan gitu ya. Supaya nggak muncul akar. Nah, kemudian petunjuk berikutnya adalah siapa yang mau dimaksimumkan? Ternyata volume balok. Nah, berarti kita harus bikin persamaan volume dulu. Volume itu adalah panjang kali tinggi. Berarti P kuadrat kali T ya. Nah, kemudian T-nya ini yang kita gantikan ke sana. Tuh, jadi kita dapat persamaan volume. Persamaan volume itu yang kita turunkan sama dengan 0. Dari sini ketemu nilai P-nya gitu ya. Nah, kita lihat di bawahnya. Nah, ini perhatikan. Dapat nilai P-nya adalah 5. Yang ditanya adalah tentukan panjang alas balok. Ya udah P-nya. Selesai. Paham soal yang ini? Bisa ya? Nanti kalau misalnya kalian kan soal cerita belum tentu ada gambarnya ya. Nanti digambar dulu aja supaya lebih mudah memahami soalnya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Contoh 13. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisinya 18 cm. Nah, ini 18 cm. Karena dia persegi, berarti ini 18, ini 18 gitu ya. Akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 buah persegi di setiap pojok karton. Berarti yang hitam ini ya, yang dipotong ya, dibuang ya. Berarti ini kalau ini kan nggak tahu nih dipotongnya berapa, ya udah karena persegi kita misalin aja nih X, ini juga X nih, ke sini X, ke sini X. Berarti semuanya sama ya, sama. Kemudian nanti ini kita lipat nih. Yang putih itu karton yang masih ada ya, yang hitam itu yang udah dibuang. Ini dilipat ke atas nih. Dilipat ke atas, yang ini juga dilipat ke atas.
Yang ini juga dilipat ke atas. Nah, jadinya yang bawah ini gambarnya. Maka yang jarak jadi yang jarak dari sini ke sini nih, jarak dari sini ke sini, ini adalah sejauh 18 dikurangi 2x ya. Kenapa 2x? Karena ujung kiri dan kanan yang dipotong gitu. Jadi dia berubah menjadi, nah ini, 18 dikurangi 2x. Nah ini panjang dan lebarnya sama karena persegi ya. Kan dia persegi nih, kemudian dipotongnya juga persegi. Maka pasti alasnya berbentuk persegi. Dan di atasnya nggak ada tutupnya ya, bolong ya. Karena ini, nah ini kemudian tingginya siapa? Si X ini ya. Yang dipotong ini kan nanti kalau dilipat ke atas yang ujung ini akan dilem sama ujung ini gitu ya. Ketemu sama yang ujung ini. Nah, dilem di atas gitu. Di samping ya. Yang ini jadi ini nih. Nah, maka jadi tinggi gitu. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah volume maksimum, berarti kita bikin volume dulu. Volume balok itu adalah karena alasnya itu panjangnya adalah 18 min 2x, berarti 18 min 2x, itu dikuadratin ya karena persegi alasnya. Kemudian dikali sama tingginya adalah x. Nah, ini kita kali dulu ke dalam, kemudian yang diturunkan, volume yang diturunkan ya. 18x min 2x, salah, ini dikuadratin dulu, sorry. Ini kan dikuadratin dulu, jadi jadinya adalah 18 kuadrat berapa nih? Nyontek aja di sini ya. Ini kan udah diselesaikan. Nah ini. Nah, berarti kita kali dulu nih. Kita kuadratkan dulu, habis itu dikali dengan X. Saya buang dulu coretannya. Nah, kuadratkan, kemudian dikali dengan X, dapat ini rumus volumenya. Kemudian karena volume akan kita maksimumkan, berarti V inilah yang akan kita turunkan. Kemudian stasioner, berarti sama dengan 0. Ini turunkan, kemudian faktorkan. Dapat 2 nilai X nih. Dapat 2 nilai X. Nah, kita cari mana yang masuk akal. Karena belum tentu dua-duanya jadi penyelesaian, tapi bisa jadi dua-duanya penyelesaian gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Tadi panjang karton kan 18 nih. Kalau ujungnya kanan kiri mau dipotong sejauh X, nah kalau X-nya itu 9, di sini 9, habis dong, 18 habis ya. Jadi nggak mungkin nih, ini nggak mungkin terjadi. Nah yang mungkin adalah di sini 3, di sini 3. Maka di sini masih ada 9 gitu ya. Nah yang masuk akal yang mana? Berarti yang 3 ini yang masuk akal. Berarti karena yang ditanya adalah volume maksimumnya, berarti 3 ini kita substitusi ke volume, ke fungsi volume. Baru dapat volume maksimumnya. Jadi beda sama yang contoh di atasnya tadi ya. Kalau di atasnya tadi yang ditanya adalah panjangnya. Nah, kalau misalnya di soal ini ditanyakan berarti berapa senti ujung karton akan dipotong. Nah, baru kalian menjawab X sama dengan 3. 3 senti yang harus dibuang gitu ya. Oke, paham soal yang ini? Apakah ada pertanyaan? Masih paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, biasanya kalian muncul masalah di soal yang ini. Hati-hati di soal yang ini. Nih IPS juga mereka belajar ini. Karena ini bidang mereka ya. Nih, kalian juga boleh. Nih, jadi perumus ya. Perhatikan, kalau kalian ketemu soal cerita di bidang ekonomi seperti ini, pertama yang kalian baca adalah X-nya itu siapa. Gitu. Kalau di soal ini adalah X-nya barang ya, unit barang yang akan diproduksi. Oke, kemudian fungsi-fungsi yang ada di soal. Ini fungsi apa? Ternyata ini adalah fungsi biaya produksi. Nah, kemudian kita baca, satuannya ternyata dalam Rp1.000. Dan ini biaya produksi untuk tiap unit. Nah, kan produksinya X unit.
Berarti ini harus kita kali dengan X dulu. Nah, maka biaya produksi X unit barang itu adalah 5X kuadrat min 10X plus 30 dikali dengan X. Karena kita produksi sejumlah X unit barang. Gitu. Kemudian lagi, kita baca lagi angka yang ada. Jika barang tersebut terjual habis, harganya adalah 50.000. Nah, ini satuannya di atas itu biayanya adalah Rp1.000 ditulis dalam kalimat, yang ini ditulis dalam angka, berarti ini kita buang dulu supaya satuannya menjadi sama gitu ya. Kemudian, nah ini masih tiap unit. Nah, katanya habis terjual, tetapi kok ini baru satu unitnya nih harganya 50.000. Berarti biaya hasil penjualan ya, ini bukan biaya. Hasil penjualan X unit itu adalah 50 dikali X. Jangan kalian tulis 50.000 ya. Nanti hasilnya nggak kompak jadinya. Karena yang biaya itu ribu rupiahnya masih disingkat, masih tulis dalam kalimat. Oke, nah ini perhatikan satuannya sekarang udah sama. Nah, kemudian clue pertanyaannya yang ditanya adalah siapa yang mau dimaksimumkan? Ternyata yang mau dimaksimumkan adalah keuntungan. Berarti apakah ada fungsi keuntungan di soal ini? Belum ada, baru ada fungsi biaya sama hasil penjualan. Berarti kita harus membuat fungsi laba dulu. Gimana cara membuat fungsi laba? Hitungan sederhana kalau kita mau menghitung laba kita jualan hari ini itu adalah saya dapat uang berapa dari hasil penjualan roti misalnya ya, saya jualan roti nih misalnya. Jadi saya hitung uangnya hasil penjualan hari ini berapa, kemudian dikurangi sama uang saat saya beli roti tadi gitu. Misalnya saya membeli roti dulu kemudian saya jual gitu kan. Kalau kalian mau menghitung untung berarti kita menghitung uang kita setelah berjualan kemudian dikurangi sama biaya produksi ya, biaya produksi atau biaya memunculkan si barang yang mau kita jual tadi gitu. Jangan terbalik, kalau terbalik kalian nggak bakal dapat untung. Nah, kemudian ini kita perhatikan, ini harus diberi tanda kurung ya, hati-hati nih kalian biasanya kalau buru-buru suka lupa ngasih tanda kurung. Kenapa? Karena min-nya ini milik mereka semua, jadi min-nya harus dikali satu-satu gitu ya. Nah, kalau kalian lupa tanda kurung, ini langsung min 10X aja. Tiba-tiba saat memfaktorkan, Bu, kok nggak bisa difaktorin? Ya iya, mesti ada yang keliru. Gitu ya, hati-hati ya. Oke, kemudian kita lihat penyelesaiannya. Nah, dapat fungsi labanya adalah yang ini nih. Min 5X pangkat 3 plus 10X kuadrat plus 20X. Nah, karena kita mau menghitung keuntungan maksimum, berarti fungsi laba inilah yang kita turunkan, distasionerkan sama dengan 0. Jadi kalau yang ditanya keuntungan maksimum, jangan pernah kalian menurunkan fungsi biaya, oke? Kalau pertanyaannya adalah meminimumkan biaya produksi, baru fungsi biaya produksi itu yang kita turunkan. Oke, ya udah kita dapat dua nilai X nih ternyata. Nah, perhatikan kalau kalian dapat X-nya negatif atau pecahan, ini pasti nggak mungkin jadi pilihan. Tetapi kalau misalnya di sini jawabannya adalah 2 dan 7 misalnya ya. Dua-duanya bulat, Bu, dua-duanya positif. Nah, berarti kalian perhatikan dulu. Kalian gambar garis bilangan dulu nih. Misalnya ya, kalau jawabannya 2 sama 7 nih. Gambar garis bilangan dulu, uji wilayahnya. Ini nanti yang mencapai maksimum di mana atau mencapai minimum di mana. Supaya kalian nggak keliru ngambilnya. Jadi belum tentu si 7 ini membuat maksimum ya. Belum tentu, karena di sini ada grafiknya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar grafiknya naik turunnya gitu ya. Kita uji 0. 0 substitusi ke misalnya ke turunannya ya. Ini fungsinya beda. Misalnya di sini dapat plus nih. Kemudian di sini dapat min, kemudian di sini dapat plus lagi. Oh, berarti ini plus naik nih. Kemudian di sini turun. Ini naik lagi nih. Nah, perhatikan di 7 itu dia mencapai minimum. Jadi jangan pernah kalian berarti harus produksi 7 unit barang nih supaya keuntungannya maksimum. Lah, ini di grafik beda. Yang maksimum itu justru di 2 gitu ya. Jangan salah pilih ya.
setelah difaktorkan, kalau ada 2 yang positif, maka cek dulu ke garis bilangan, mana yang benar-benar di puncak bukit. Kalau di lembah, ya udah dia pasti pembuat minimum. Gitu? Oke. Kemudian baca lagi pertanyaannya, yang ditanya adalah keuntungan maksimumnya berapa? Ya udah 2 ini kita substitusi ke fungsi keuntungan. Nah, baru dapat keuntungannya. Nah, perhatikan ini tadi satuannya dalam ribu rupiah, berarti kesimpulan kita adalah jadi keuntungan maksimum yang bisa dicapai adalah Rp40.000 gitu ya. Tambahi 00 gitu. Kalau kalian sudah menuliskan dalam angka. Apakah paham? Contoh 14. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah paham? Oh, katanya Syarla. Terlalu cepat ya, Syarla ya? Dikit, Bu, dikit. Oke. Yang ini, contoh 14, paham? Iya, Bu. Udah, Bu. Oke. Nanti lebih jelas sebenarnya kalau kalian sudah mulai mengerjakan soal sih. Jadi ini kan tinggal membaca contoh ya. Oke, kalau ini jelas, nanti lebih lama kita ke latihan soal aja supaya lebih persis tahu di mana yang nggak paham. Oke, sekarang yang contoh 15. Oke. Sebuah parabola dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini berarti kalian harus ingat lagi menggambar grafik ya. Grafik fungsi kuadrat waktu kelas 10 ya. Pertama kalian tentukan apa? Kalau misalnya ini nggak ada nih. Pertama itu kalian buat kartesian. Kemudian titik potong sumbu tipot sumbu, saya tulis deh. Tipot sumbu Y. Kalau kalian mencari titik potong sumbu Y, berarti pasti X-nya 0 ya. Nah, ini berarti X-nya 0. X sama dengan 0. Nah, jadi kalau titik potong sumbu Y itu justru X-nya 0 ya. Nolin aja. Oh, berarti saya dapat Y-nya itu 12 ya. Berarti Y sama dengan 12. Nah, ya udah berarti titiknya ada di sini nih. 0,12 misalnya di sini 12. Nah, kemudian tipot SBX. Tipot SBX. Nah, kalau titik potong sumbu X, siapa yang 0? Gantian Y-nya ya. Y itu sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya 0, Y-nya 0. Berarti berapa nih? Akar 12 itu berapa? 2 akar 3 ya. X-nya 2 akar 3 nih. Plus minus ya. X itu sama dengan, tulis aja. Susah kalau ketik ya. Plus minus akar 12. 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 itu di mana ya? 2 akar 3. Akar 12 itu kurang dari lebih dari akar 9 ya. Berarti lebih dari 3 nih. Kemudian dia kurang dari akar 16. Ya kan? Saya putus ya. Oke, tadi sampai mana? Gambarnya hilang lagi. Oke. Tadi titik potong sumbu Y di 0,12 ya, di sini. Kemudian titik potong sumbu X tadi di akar 12 itu di sekitar akar, jadi gini, kita bikin dia di sekitar akar 9. Kalau ngitung akar yang harus menentukan titik berapa gitu ya. Dia di sekitar akar 9 sama akar 16 nih. Nah, akar 12 itu lebih dekat ke mana? Ya udahlah, kira-kira aja di sini akar 12 ya. Berarti cara menghitungnya adalah gini. 9 itu kan 3 nih. Nah, berarti dia 3. Kemudian 16 dikurangi 9 berapa nih? Di sini akar 12 ya.
Ini cara saya nih. 16 dikurangi 9 itu berapa ya? 7 ya? Oke. Kemudian 12 dikurangi 9 berapa? 3 ya? Nah, berarti dia adalah 3/7. Nah, 3/7 nih. 3/7 itu sekitar berapa koma ya? 30 bagi 7 berapa? 4 ya? Berarti 3,4 ya, sekitar 3,4. Misal di sini gini aja lah, 1, 2, 3, 3,4 ya. Ini 4 nih, berarti di sini. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Dia ada di sini, 3,4. Nah, udah dilengkungkan ke sana. Nah, kemudian yang ditanya adalah hitunglah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat pada daerah antara parabola dan sumbu X. Nah, berarti di sini nih. Ini kita bikin kira-kira aja. Kan cuman gambar doang. Tapi hitungannya nanti yang memastikan ya. Nah, kita ambil titik di sini nih. Misalnya titiknya X, Y nih. Kalau titik yang ada di sini X, Y, berarti si ini Y ya, tingginya persegi panjang kita ya. Kemudian si X itu jarak dari 0 ke sini ya. Ini adalah X nih. Berarti dari ujung sini ke sini, ini adalah 2X. Nah, begitu. Berarti kita bisa menghitung karena yang ditanya adalah luas maksimum persegi panjang. Nah, berarti kita harus bikin luas persegi panjang nih. Berarti panjang kali lebar ya. Lebarnya adalah 2X. Kemudian si panjangnya adalah si Y. Nah, kemudian Y itu kan kita punya nih fungsi Y. Nah, kita substitusi ke sana. Berarti dia 2X dikali 12 min X kuadrat. Nah, kemudian kita kali nih. Berarti kita punya fungsi L-nya adalah 24X kemudian min 2X pangkat 3. Nah, fungsi inilah yang kita turunkan ya, karena dia menanyakan luas maksimum persegi panjang yang dapat dibentuk ini. Gitu. Jadi kita syarat stasioner adalah fungsi luas diturunin, nanti nilainya sama dengan 0. Berarti kita dapat 24, kemudian min 6X kuadrat, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya. Difaktorkan ya. Berarti dibagi 6. 4. Berarti 2 ya. Nah, ini 2 di sini nih. Di sini min 2 ya. Nah, ke X-nya udah dapat, berarti masukkan ke sana, dapat Y-nya 8 ya. Y-nya 8. Ya udah, berarti luasnya masukkan ke sana. Berarti 4 dikali 8, 32 ya. Itu jawabannya. Paham? Contoh 15. Paham ya? Oke, yang pertama pokoknya kalian harus menggambar grafiknya dulu supaya nggak keliru ya. Nanti perseginya ada di sebelah mana gitu. Yang jelas ini petunjuknya. Kalau X kuadratnya itu min, pasti parabolanya terbuka ke bawah. Kalau di depan X kuadrat itu plus, parabolanya terbuka ke atas gitu ya. Untuk ngecek apakah kalian udah benar belum menggambarnya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya hapus. Ini di bawahnya juga ada penyelesaiannya. Tuh, sama ya. Oke. Kemudian contoh 16. Nah, berarti terapan turunan itu kalian harus mengingat lagi rumus-rumus bangun ruang ya waktu SMP nih. Ada tabung, bisa jadi nanti muncul kerucut. Wassalamualaikum, muncul lagi. Oke, kemudian nih di sini tabung ya. Ya udah nanti maksimal tabung ya, yang udah pernah dibahas deh. Kalau kerucut apa rumusnya? Ingat nggak? Pratnya, rumus kerucut apa? Volume kerucut.
ada sepertiga bukan ya, Bu? Ya, sepertiga alas kali tinggi. Pokoknya Iya, Bu. prinsipnya sih alas kali tinggi ya. Kalau tabung kan alas sama tutupnya luasnya sama nih, berarti langsung luas alas kali tinggi. Tapi kalau kerucut kan alasnya itu beda sama tutupnya tuh, maka dia sepertiganya. Kenapa sepertiga? Kan ini sebenarnya ke sini kan. Nah, ini logika saya sih, mengingatnya biar gampang. Kalau bola ingat nggak? 4/3, Bu. Ya, 4/3 PR pangkat 3 ya. Berarti PR pangkat 3. Ya, karena volume ya, jadi R-nya pangkat 3. Ya sudah, kita mengingat yang ada dah. Belum selimutnya ya. Kerucut apa selimutnya? Lupa, saya juga lupa. Yang ini aja yang gampang. Yang tabung. Kalau tabung, itu berarti kemungkinannya yang akan dipakai adalah luas selimut sama volumenya gitu ya. Nah ini kalau ada pangkat 3 nih, ini berarti volumenya nih gitu. Volume tabung itu rumusnya adalah nih, PR pangkat 2 luas alas kali tinggi gitu ya. Alasnya kan lingkaran nih, berarti PR kuadrat. Kemudian H adalah tingginya. Diketahui 64, berarti di sini perhatikan karena R-nya itu pangkat 2, berarti kita nyatakan dalam H sama dengan ya. Kita nyatakan dalam H sama dengan. Nah, R sama H itu variabel ya. Pi itu bukan variabel karena dia nilainya tetap ya, selalu 22/7 atau 3,14. Tapi kalau yang di sini, kalau matematika sih tetap aja pi, nggak usah diganti pakai angka gitu ya. Kemudian, nah kita cari clue-nya ini. Stasionernya adalah minimum. Siapa yang mau diminimumkan? Luas permukaan tabung. Berarti kita buat persamaan luas permukaan tabung nih. Luas alas ditambah luas selimut. Sebentar. Ini ada tutupnya nggak dia? Oh, tanpa tutup. Oke. Kalau tanpa tutup berarti hanya luas alas ditambah selimut ya. Nah, selimut itu apa rumusnya? Selimut itu adalah gini, kalau ini kita potong nih logikanya nih. Ini kita gunting nih, kemudian kita bentangkan, dia menjadi persegi panjang ya. Dia menjadi persegi panjang. Selimut itu persegi panjang. Ini adalah H, kemudian ini adalah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 PR ya, 2 PR. Pokoknya R-nya cuma pangkat 1 karena dia hanya panjangnya ya. Kalau ada kuadratnya pasti dia luas. Itu cara mengingatnya. Kalau saya sih. Ya udah, ini tinggal 2 PR dikali H. Ini ya. Ditambah sama PR kuadrat. Kemudian H ini yang kita substitusi. Ini saya naikin dulu. Nah, kita substitusi. Saya terusin aja. Nah, nih perhatikan. Ini saya hapus dulu. Kita substitusi hanya ke sana. Nih, masuk ke sini ya. H. Kemudian kita sederhanakan dapat. Nah, ini R-nya kita naikkan ke atas. Nah, kemudian luas permukaan inilah yang kita turunkan sama dengan 0. Karena dia yang akan diminimumkan ya. Nah, kemudian dari sini dapat R-nya. Nah, perhatikan. Kalau nanti muncul soal pilihan ganda, ini jawaban yang ini nggak ada. Dia mintanya dirasionalkan. Berarti kalau dirasionalkan dikali dengan apa nih? Dis. Dikali apa, Dis? Kalau dirasionalin? Kali akar pi ya, Bu. Akar 3 pi ya, Bu. Akar pangkat 3 pi? Vibi? Setuju? Sama? Iya, Bu. Beratnya sama? Kayaknya sama, Bu. Kayaknya. Siapa yang punya pendapat beda? Trio? Kurang ngerti, Bu. Nggak paham ya. Keisha? Masih kurang ngerti, Bu. Nggak ngerti ya. Ini kurang tepat nih. Dis, kurang apanya? Kurang apa, Dis? Kurang apanya?
Kurang dikit lagi, Dis. Apa, Dis? Ada minusnya nggak, Bu? Enggak. Ini udah benar, tapi kurang sedikit. Apanya, Bibi? Jadi kalau gini, kalau 4 per akar pi, ini pasti dirasionalin dikali sama akar pi ya. Oke. Tapi kalau misalnya di sini akar pangkat 3 dari pi itu pangkat berapa sih? Ini nih pangkat berapa sih sebenarnya? Pi pangkat berapa nih? Sepertiga, Bu. Sepertiga. Berarti kan artinya merasionalkan penyebut itu apa? Membuat penyebutnya berpangkat 1, Dis. Berarti sepertiga dia akan menjadi 1 kalau dikali dengan pi pangkat berapa, Dis? Pi pangkat 3, Bu. 2/3, Bu, maksudnya. 2/3. Oke. Yanes, paham? Paham, Bu. Oke, jadi sepertiga ini supaya jadi 1, dia harus ditambah dengan 2/3. Nah, kan kalau dikali itu artinya pangkat ditambah ya. Nah, tujuan merasionalkan itu adalah membuat penyebutnya itu tidak ada akarnya. Berarti dia menjadi 4 per pi. Kemudian baru dikali dengan akar pangkat 3 dari pi kuadrat gitu. Paham ya, Trisha ya? Paham? Ini kalau misalnya nanti soalnya pilihan ganda, pasti soalnya pilihannya akan menggiring, kalian harus merasionalkan. Untuk jenis yang seperti ini ya, jadi kalian harus paham. Kalau di sini pangkat 1/5 berarti harus dikali dengan pi pangkat 4/5 ya. Jadi 1/5 itu akan menjadi 1 kalau ditambah dengan 4/5 gitu. Jadi lihat pecahannya. Jadikan pecahan aja dulu pangkatnya kalau akar. Paham yang nomor ini? Nomor 16? Jelas beratnya? Oke, sekarang kita ke latihan soal ya. Kita sekarang ke latihan soal. Nah, sebelum kita ke latihan soal cerita, nih soal cerita setelah nomor 5 ya, tuh. Nomor 6 sampai 19 tuh. Nanti dicoba ya. Kita bahas dulu yang di sini, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti waktu sisanya kita akan mengerjakan yang nomor 6 dan seterusnya itu ya. Oke. Nomor 3, apakah kalian mengalami kesulitan di nomor berapa? Yang nomor 3, silakan. Yang mana yang mengalami kesulitan? Silakan, boleh ditanyakan. Brian, nomor berapa? Yang susah? Bentar, Bu. Yang nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu. Berapa yang nggak dapat? Maksudnya ini nomor 3 dulu atau nomor yang lain boleh, Bu? Nomor 3 dulu. Kita membahas nomor 3 dulu. Siapa tahu masih ada yang bingung nih nomor 3. Nicholas. Udah bisa semua belum nomor 3? Lagi nyoba. Jenny? Bu, aku bingung yang mana? Bukan bingung sih, kayak ragu-ragu gitu sama yang D sama yang E. Oke, coba kita bahas yang nomor D ya. Kita bikin ini dulu sebentar. Kita bikin tempat baru.
supaya lebih leluasa coret-coretnya. Oke. 11 IPA 5. Terapan turunan. Latihan 3. Nomor 3 ya. Yang D. Oke. Saya copy dulu. Saya tadi udah copy belum? Copy soalnya dulu. Tentukan fungsi naik turun ya. Oke, kita pindah ke sini. Tentukan interval grafik naik dan interval grafik turun. Dari sini. Nah. Oke. Kalau kalian dapat soal seperti ini fungsinya pecahan ya. Kalau fungsinya pecahan, pasti kalian harus mengerjakan dengan cara U per V. Nah, cirinya pecahan gimana, Bu? Kalau nih, ini penyebutnya itu minimal ada 2 suku, pasti dia harus pakai U per V. U per V. Gitu ya. Tapi kalau misalnya 8-nya nggak ada nih, 8-nya nggak ada. Cuman X kuadrat doang, jangan pakai U per V ya. X pangkat 2-nya naikin ke atas aja, jadi dikali X pangkat min 2 gitu ya. Supaya lebih cepat menghitungnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Berarti kita mencari F aksennya dulu ya. Jenny, kamu sambil lihat rumus turunan dari U per V itu rumusnya apa, Jen? Rumusnya dulu nih saya tulis di sini. Kamu diktein, Jen. Rumusnya apa? Kalau turunan dari fungsi pecahan. U itu yang atas ya. V itu yang bawah. Oh, yang U aksen kali U V itu ya, Bu? aksen. Ya, U aksen dikali V. Terus? Dikurang V aksen kali U. Kali U per? Dibagi V kuadrat. Oke, saya copy dari sini. V kuadrat. Oke, ini rumusnya. Nah, sekarang kita mulai menurunkan. Langsung ya. Karena dia sederhana nih. U sama V-nya sederhana. Jadi U aksennya apa, Jen? U-nya yang atas ya. U aksen itu nilainya berapa? 1 ya, Bu? 1, betul. Kemudian V-nya kita masukkan aja. Copy, kita masukkan di sini. Nah, kemudian V aksennya berapa, Jen? V-nya itu yang bawah. 2X, Bu. 2X. Oke, kemudian dikali U-nya adalah yang X plus 1. Oke, kemudian V kuadrat nggak usah dibuka ya, nggak usah dijabarin. Biarkan bentuknya dalam kurung seperti ini. Nah, kemudian sama dengan ini naik ke atas, saya turunin dulu. Nah, sama dengan ini yang kita kali ke dalam, yang kita sederhanakan pembilangnya aja, Jen. Jadi penyebutnya biarkan ya. Jadi ini tetap X kuadrat plus 8. Saya hilangkan satunya nih. Nah, kemudian min 2X kita kali ke dalam, Jen. Jadinya apa? Ini saya buang ya. Min 2X dikali X jadinya apa? Ini dikali. Kenapa, Bu? Tadi putus-putus. Ini dikali ke dalam, kali pelangi, Jen. Berapa? Min 2X kuadrat plus min 2X. Min 2X. Oke. Kemudian disederhanakan lagi, Jen. Yang bisa digabungkan. X kuadrat sama X kuadrat ya. Ini hilang ya. Jadi min ya, Jen? Iya, min X kuadrat. Oke, ini adalah hasil turunannya. Yang bawahnya nggak usah kita urai, biarkan aja bentuknya seperti itu. Kemudian,
syarat grafik akan naik. Nah, kita mau cari yang naik dulu ya. Jika syaratnya apa, Jen? Grafik akan naik jika syaratnya apa? F-nya lebih besar daripada 0. F aksen. Aksennya ya. Ya, F aksennya lebih besar dari 0. Oke. Kemudian kita ambil F aksen kan yang ini nih. Nah, kita ambil aja. Nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita analisa nih. Perhatikan. Kalau kita ambil X, nih. Kita ambil X ke sana nih. X berapapun, Jen, kamu masukkan ke sana, kalau dikuadratin jadi bilangan positif nggak? Iya, Bu. Iya kan? Apalagi nanti ditambah 8, kemudian dikuadratin lagi ya. Ini artinya penyebut ya. Penyebut yang harganya adalah ini, saya copy. Selalu bernilai positif. Oke, berarti kita nggak usah cari X dari situ, karena kita udah tahu tuh dia selalu positif. Berarti kita tinggal mengerjakan yang mana, Jen? Supaya hasil baginya nih positif, kalau penyebutnya sudah positif, berarti pembilangnya harus apa? Positif juga, Bu. Positif juga. Oke, berarti pembilang juga harus positif. Maka ya udah, kita ambil nih pembilangnya. Kita kerjakan pembilangnya aja. Dia harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita faktorkan nih. Kita faktorkan minnya ya. Min, buka kurung, X kuadrat. Copy. X kuadrat, kemudian ini minnya sudah difaktorin jadi plus 2X. Kemudian minnya difaktorkan, ini jadi min 8. Nah, seperti itu. Kemudian kita faktorkan yang di dalam kurung ya, Jen ya, ini. Jadi dia berubah menjadi min dalam kurung X kuadrat plus 2X min 8 difaktorkan jadinya apa, Jen? Difaktorkan dikali ketemu min 8, dijumlah ketemu plus 2. Faktornya X 8. plus 4 Ya, X plus 4 sama X min 2. Oke. Ya, berarti dari sini kita dapat 2 nilai X ya. Kita dapat X sama dengan min 4. Sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Oke. Setelah itu baru kita menggambar garis bilangannya nih. Kita gambar garis bilangannya. Garis bilangan. Min 4 sama 2. Nah, kemudian di sini kita punya batas wilayah itu ada 2 batas wilayah, berarti wilayah kita ada 3 ya, karena pembatasnya ada 2. Berarti wilayahnya ada 3 nih. Kita harus menentukan plus minusnya. Nah, sekarang kita ambil, kita cek satu persatu nih. Wilayah di tengah sini adalah 0. Kita ambil 0, masukkan ke sini, keturunan. 0 ditambah 8 ditambah 0. 8 positif ya, plus nih. Ya udah di sini min, ini min. Artinya min apa? Dia adalah grafiknya turun ya. Ini turun nih. Kemudian di sini naik, di sini tuh turun. Nah, gambarannya seperti ini, Jen. Berarti ini kan tadi kita mau mencari yang naik nih. Saat turunannya yang positif. Berarti di sini nih naik. Naik di min 4 sampai 2. Gitu ya, Jen ya. Ini saya copy dulu coretannya supaya bisa jadi. Nah, copy dulu. Ini saya buang dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang saya naikkan ke atas bisa. Ini di sini. Nah,
Saya kecilkan dulu. Oke, berarti tinggal disimpulkan nih. Jadi, grafik akan naik pada interval. Nah, berarti yang ini ya, plus ini ya, tandanya ya, Jen ya. Yang paling kecil adalah min 4. Min 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Nah, ini jawaban naiknya. Nah, sekarang grafik akan turun. Nggak usah dibikin lagi dari awal ya. Grafik akan turun pada interval. Berarti sisanya nih, yang min nih. Berarti X kurang dari, copy, X kurang dari min 4. Atau X atau Lebih besar dari 2. iya. Oke, seperti itu jawabannya. Apakah jelas, Jen? Nih, Jelas, Bu. Ternyata saya salah baca soal. Oh, oke. Jangan keliru ya, apalagi nanti pas ulangan. Yang lainnya apakah jelas? Sakai? Mana Sakai? Ya, saya jelas? Oke. Yes, Bu. Ya. Sakai mana Sakai? Sakai. Jelas, Sakai? Oke. Ya. Mencerna, Bu. Oke. Sekarang kita, ini udah lagi dicatat? Nah, berarti yang nomor, udah ya, saya pindah ke modul lagi ya. Berarti yang nomor E itu sama ya caranya ya. Yang E ini juga sama, kalian turunkan dulu. Coba hasil turunannya dapatnya apa nih yang E? Raul, yang E turunannya apa nih? Kamu dapatnya apa? Raul? Iya Bu, bentar Bu. F aksen X sama dengan Tiga E Bu. 3E. Hasil turunannya apa? Penyebutnya pasti yang V kuadrat ya. Nah, pembilangnya nih apa nih? Pembilangnya apa? U aksen kali V dikurangi V aksen kali U. Berapa? Bentar, saya lihat catatan saya dulu. Jadinya 1 dalam kurung X plus 1. Iya, langsung aja ya. Saya tulis X plus 1 ya, karena 1 yang nggak ngaruh. Terus? Ya, itu kurang X dalam kurung 1. Ya, berarti jadinya sama dengan? Jadi, 1 per X plus 1 kuadrat. 1 X plus 1 kuadrat. Nah, sekarang ini yang kita analisa.
Ini kan turunannya ya. Kalau misalnya kita mau cari interval naik, berarti syarat naik tadi f aksen x harus lebih besar dari 0 ya. Nah, lebih besar dari 0. Berarti kita masukkan nih 1 per, analisanya apa nih? Nah, x plus 1 kuadrat, dia lebih besar dari 0. Analisanya bagaimana? Ayo, silakan. Yang lain boleh bantu. Analisanya apa? Apa Rio? Ya, Bu. Apa ya? Analisamu apa? Kalau kamu ketemu bentuk seperti ini, analisamu apa? Saya baru sampai situ, Bu. Enggak, ini loh kamu lihat nih bentuk ini. Kalau kamu melihat bentuk 1 dibagi X plus 1 kuadrat lebih besar dari 0, nah ini kamu bisa menganalisa apa dari bentuk yang ini. Gitu. Saya penyebutnya saya kuadratin dulu, Bu. Saya pecah dulu. Oh, nggak usah Rio. Coba, yuk. Fani, kamu bisa menganalisa apa nih? Kalau kamu ketemu bentuk seperti ini, analisamu apa? Fani. Apa? Analisamu apa? Saya juga dijabarin gitu, Bu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya berdasarkan yang Ibu jelasin tadi di nomor D. Nah, coba kamu berusaha menganalisa ini supaya kamu nanti gini, setiap soal apakah harus dikerjakan panjang? Belum tentu loh ya. Kadang bisa dilihat aja, kita pahami, yang penting kita ngerti konsepnya, oh iya, ini kan yang penting dia hasil baginya harus positif nih. Nah, kita analisa satu persatu nih. Pembilangnya nih, lihat angka 1 itu harganya bagaimana nilainya? Pembilangnya ini gimana nih? Positif, Bu. Positif kan? Dia selalu positif. Pembilang selalu positif. Nah, sekarang penyebut. Tinggal penyebut nih, kita lihat. Penyebutnya gimana? Harganya. Kalau kalian ambil sembarang X, kita masukkan ke sana nih. Nilainya bagaimana? Minus ya, Bu ya? Minus. Coba kamu ambil X-nya min 5.000 coba. Min 5.000 ditambah 1 berapa? Minus ya. Dikuadratin jadinya apa? Tetap positif ya, Bu. Tetap positif. Karena ada kuadrat ini loh. Tanda kuadrat ini yang membuat dia tetap positif. Oke. Untuk X berapapun yang kita masukkan ke sana. Nah, ya udah, berarti analisa kita adalah penyebutnya juga selalu positif. Nah, ya sudah. Kalau penyebutnya juga selalu positif, berarti kesimpulan kita apa? Kalau pembilang positif, penyebut positif, hasil baginya akan selalu positif enggak? Selalu positif enggak? Cheryl. Iya, Bu, selalu positif. Selalu positif karena pembilang sudah jelas positif.
penyebut sudah jelas positif. Ya udah, positif dibagi positif pasti selalu positif. Ya udah, berarti yang E itu kesimpulannya adalah grafik selalu naik. Oke? Karena positif terus kan? Grafik selalu naik atau tidak pernah turun. Nah, oke. Kalau misalnya nanti kalian cek dengan garis bilangan ya. Misalnya kalian udah terlanjur pakai garis bilangan. Berarti kalian dapetin X-nya -1 kan? Bener nggak, Rio? Ya. Kemudian Ya, Bu. uji nih, uji wilayah nih. Mungkin ini karena batasnya cuma 1, berarti wilayahnya ada 2 nih. Nah, kemudian kita cek nilainya nih. 0 pasti di sebelah kanan ya. 0 substitusi keturunannya ini sini. 0, 1. Berarti 1 dibagi 1. Plus nih. Kemudian kita ambil -3 nih. -3 ya. Masukkan ke sana. -3, 2. -2 kuadrat 4. 1/4. Positif juga nih. Ya udah, grafik kita berarti seperti ini nih. Naik, habis itu naik lagi. Nah, berarti nggak pernah turun ya. Selalu naik kesimpulan kita. Paham? Jadi, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini di pilihan ganda, kalian cek dulu, pastikan. Pembilangnya selalu positif nggak nih? Penyebut selalu positif nggak nih? Kalau iya, berarti kamu tinggal mengerjakan salah satu aja ya, jangan mengerjakan semuanya. Nanti capek, waktunya banyak terbuang. Oke? Paham? Trik-trik mengerjakan soal seperti itu kalian penting loh, apalagi kalian sering menemukan soal pilihan ganda ya. Tapi harus benar-benar paham konsepnya tadi yang seperti saya jelaskan tadi ya. Oke, berarti nomor 3 aman ya. Kalau yang nomor C, ini kali masuk dulu ya. Kali pelangi dulu, nggak usah pakai rumus U kali V, kelamaan. Oke? Oke. Sekarang kita pindah ke nomor 4. Ini saya hapus ya, coretannya ya. Sekarang ke nomor 4. Nomor 4 itu kayak contoh 9 ya. Mana yang sulit? Dari A sampai E. Mana yang mau dibahas? Suara saya putus-putus ya, Keisha? Lagi Iya nih, internetnya sinyalnya kecil. Oke, nomor 4, silakan. Mau dibahas yang nomor berapa? Yohanes, kamu request mau bahas yang mana? Yang D ya? Ketemu nggak yang D? Iya, Bu, boleh, Bu. Oke, saya copy dulu nih soalnya. Yang D ini panjang caranya. Karena ada A, B, C, kemudian nilai minimum. Saya copy dulu, kita pindah ke Word kita tadi. Nih. Nomor 4. Yang D. Tentukan nilai. Oh, ini soalnya nih. Oke. Jawab. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama adalah substitusi aja nih yang diketahui ya. Ini kan diketahui F2 sama dengan 0 nih. Kita masukkan aja ke fungsinya. Nah, kemudian ini kita masukkan ke fungsi ini. Nah, berarti X-nya diganti 2 ya. X-nya diganti 2 nih. Kurung ya. Kemudian yang ini juga kita ganti 2. Yang ini juga 2. Oke, sama dengan nilainya harus 0 ya. Nih, udah diketahui harganya harus 0. Kemudian ini kita ini kelipatan 4 ya. Kita bagi 4 ya, Yohanes ya. Ini kan 16 nih dibagi 4 jadi 4A ya. Ini 8 bagi 4. 8 bagi 4 2 ya. 2B.
kemudian 2B. plus C ya, 0 ya. Oke, ini persamaan yang pertama nih. Persamaan pertama. Kemudian yang dimasukkan lagi yang ini, yang belum ada aksennya ya. Kita memasukkan yang belum ada aksennya dulu. Nah, masukkan juga ke sini. Saya copy dari sini aja. Ini X-nya diganti dengan 1. 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Nilainya harus min setengah ya. Copy. Nah, kemudian ini kan 1 semua ya, Yohanes ya. Kemudian kita kali 2 ya, Yo. Biar nggak ada pecahan ya. 2-nya kali ke sana semua ya. Iya, Bu. Ya. Jadinya adalah 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan min 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga itu F aksen 2 nih. Berarti kita turunkan dulu ya. Fungsi ini kita cari turunannya dulu. Nah, ini kita turunkan dulu. Jadi F aksen X sama dengan 4 ini turun ke bawah nih. Jadi 4AX pangkat 3. 4AX pangkat 3. 3 ini turun ke bawah. Berarti plus 3BX pangkat 2 ya. Salah. X pangkat 2. 2 ini turun ke bawah, berarti plus 2CX. Oke, ini adalah turunannya. Kemudian kita ambil yang ini nih. F aksen 2 itu sama dengan 0 ya. F aksen 2 sama dengan 0 nih. Berarti ini sama dengan 0. Kemudian kita masukkan juga tapi ke sini. Karena dia ada aksen, berarti masuknya harus ke turunan. Nah, X-nya diganti dengan 2. Di sini diganti 2. Di sini juga diganti 2. Diganti 2. Sama dengannya adalah 0 ya. Oke. Oke, kemudian kita bagi berapa nih, Yo? Bagi 4 lagi ya. Ini kan 4 nih. Iya, Bu. Ini 4, 12 ya. Ini 8, 24, 32. Oke, berarti kita bagi 4. 32 bagi 4 berapa, Yo? 8, Bu. 8A tambah ini 4 hilang berarti 3B tambah C sama dengan 0 ya. Oke, ini persamaan yang ketiga. Oke. Kemudian kita eliminasi nih. Eliminasi 1 dan 2. Oke. Berarti 1 dan 2 eliminasi C. Eliminasi C ya. Berarti persamaan 1 harus dikali 2 nih. Dikali 2 dulu nih, taruh sini ya. Kita kali 2, berarti dia menjadi 8A tambah 4B tambah 2C sama dengan 0. Ini kemudian persamaan yang kedua, saya copy aja biar kelihatan. Ditaruh sini ya. Ini yang 2. Ini yang 1 ya. Kasih tanda biar nggak ketukar. Nah, 1 dikurangi 2. Berarti kita peroleh ini 1 yang jadi 8A ya. 8A dikurangi 2A jadi 4A. Saya copy dari sini aja. Salah ya. 8 dikurangi 2, 6 ya. 6A. Iya. Kemudian 4B dikurangi 2B berarti 2B ya. 2C hilang. Berarti tinggal 1 ya. 1 apa min 1 yo? Min 1 ya. Oke. Ini adalah persamaan yang keempat. Nah, karena masih ada A dan B. Kemudian eliminasi panjang bet ya. 1, 3 aja. Dan 1. Nah, saya balik. Maksudnya 3 dikurangi 1 gitu ya. Biar enak lihatnya nih.
persamaan 3 dulu yang saya tulis nih. Supaya nggak minus. Ini persamaan yang ketiga. Yang ini. Kemudian persamaan yang ke-1 itu yang aslinya. Yang ini. Nah, kemudian kita kurang ya. 8 dikurangi 4. Nah, baru ini 4A. Copy. 4A, 3B dikurangi 2B berarti 1B. Plus B, Bu. C-nya habis ya. Berarti 0. Nah, ini kita nyatakan dalam B sama dengan nih. Berarti min 4A ya. Ini adalah persamaan yang kelima nih. Nah, kemudian substitusi persamaan kelima, keempat ya. Substitusi 5 ke 4. Nah, berarti kita peroleh, ini baru mau dapat fungsi fx-nya ya, lama banget ya. Ini ke sini nih. Oke, ini B-nya kita ganti dengan min 4A. Oke, berarti kita peroleh min 2A ya. Karena 6 dikurangi 8 nih. Sama dengan 1. Berarti A-nya berapa nih? Min setengah ya. Min setengah. A-nya min setengah, Bu. Ya, oke. Nah, kemudian kalau A udah dapat, berarti kita masukkan ke sini ya. Ketemu B-nya. Ini. A-nya diganti jadi min setengah. Berarti kita peroleh dia sama dengan 2 ya? B-nya 2. Oke. Kemudian yang C-nya berarti yang ada C-nya mana sini ya? Ini aja ya. Copy. Kita masukkan A-nya. A-nya min setengah ya tadi ya. Nih, kita ganti nih. Copy, masuk ke sini. Min setengah. Kemudian yang B-nya adalah 2. Nah, dari sini ketemu C-nya ya. C sama dengan ini min 2. Ini 4. Pindah ruas min 2 lagi deh. Ya. Nah, ini baru ketemu fungsinya. Nah, kita masukkan ke sini. Belum cari nilai minimumnya. Kalau nanti soal kayak gini keluar di uraian gimana? Langsung angkat tangan ya. Panjang sekali. Ini 2. Kemudian yang di sini min 2. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Kemudian kita mencari nilai minimumnya nih. Baru kita dapat fx-nya ya sepanjang nih. Kemudian yang ditanya adalah nilai minimum fungsi fx pada interval. Nah, ini berarti kita hitung satu-satu ya. Kita turunkan dulu nih, cari pembuat stasionernya ya. Ini kita turunkan. Copy. F aksen X. Ini 4 turun ke bawah, berarti ini min 2 ya. Min 2 X pangkat 3. Copy. X pangkat 3, ini turun ke bawah, plus 6X pangkat 2. Ini turun ke bawah, min 4X. Oke. Kemudian, stasioner. Syarat stasioner. Jika turunan pertama sama dengan 0 ya. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, kemudian sampai lembarannya turun ke bawah. Turunin dulu. Oke. Kita ambil nih. Dia nilainya harus kurang dari 0.
Ini harus kurang dari 0. Ini saya hapus. Nah, kemudian difaktorkan ya. Faktorkan min 2x-nya. Min 2x, karena semua suku punya x ya. Dalam kurung, yang ini tinggal x kuadrat ya. X kuadrat. Kemudian min 2x-nya sudah faktor keluar, berarti ini jadi min 3x ya. Karena min ini kalau kali ke dalam jadinya plus 6x kuadrat. Kemudian ini min 2x-nya sudah difaktorkan keluar, berarti dia masih plus 2. Lebih besar dari 0. Nah, kok lebih besar sama dengan? Sama dengan. Nah, memang naik turun. Kalau naik turun baru. Kemudian, faktorkan lagi tuh yang di dalam kurung. Berarti dia menjadi min 2x. Faktorkan yang x kuadrat min 3x plus 2. Nih, faktornya 2, ya 2 sama 1 ya. Supaya min 3 berarti min 2x min 2 sama x min 1. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat 3 nilai x ya. Nilai x yang pertama 0 nih. Sama dengan 0. Kemudian yang ini x sama dengan 2 nih. Kemudian yang ini x sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, dapat 3 nilai X pembuat stasioner ya. Ini adalah pembuat stasioner. Kemudian, ujung-ujung interval juga belum dicek ya. Nah, perhatikan, pastikan ada di ujung-ujung interval. Kalau dia di luar interval, nggak usah dipakai gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah interval soal. Itu adalah ini. Nah, ternyata 0, 2, 1 itu semuanya ada di interval ya. Berarti kita harus mencari nilai kelima ini nih. Berarti F-1, F0, F1, F2, F3 kita hitung semuanya. Nanti cari yang paling kecil itu adalah nilai minimumnya gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu F-1. Masuk ke sini ya. F-1 kita hitung dulu. Min 1 ujung interval ya. Ini berarti X-nya min 1. Yang ini X-nya juga min 1. Jam berapa sekarang? Oh, 5 menit lagi ya? Untung lihat jam nih. Min 1. Nah, hasilnya berapa nih? Sama dengan ini plus. Ini min. Ini min. Berarti min 4,5 ya. Min 4,5. Copy. Belum nomor 5 ya. Ini udah habis ya. Kemudian F0. F0 itu ada belum di soal? F0 belum ada. Ya udah harus hitung lagi. F0 kita hitung F0. X-nya 0, di sini 0. Kita urutkan X-nya ya. 0 dari min 1 sampai 3. Sama dengan ya 0 aja gitu kan. Nah, kemudian F1 ya. F1 tadi udah ada kan di soal. Nih, yaudah ini aja. Kita pakai, nggak usah ngitung lagi. F1 itu adalah min setengah. Kemudian F2 tadi juga udah ada di soal. F2 ini dia. F2 juga 0. Nah, sekarang kita cari yang F3. F3 nih ya, ujung interval yang satunya. Berarti kita pakai ini. Kita cari F3. 3, ini 3. Ini 3. Ini 3. Oke, sama dengan berapa nih? 81/2 itu adalah min 40,5. Ini adalah berapa nih? 2754. 54 dikurangi 40,5 itu adalah plus 54, 53, 13. 13,5 ya, 13,5. 13,5 ini 9 kurangi 18. 3,5 min ya, min 4,5 juga nih. Sama nih ternyata. Oke. Ya udah. Nah, yang ditanya adalah ya udah jadi
nilai minimumnya adalah yang terkecil nih, dari min 4,5, 0, min setengah, 0, adalah ini. Ini nilai terkecil. Kalau ditanya nilai maksimumnya berarti 0 ya. Gitu. Apakah jelas langkah-langkahnya? Ini panjang, kenapa? Karena fungsinya masih ada variabel A, B, C ya. Jadi lebih lama menghitung. Tapi biasanya nanti di soal fungsinya udah lengkap, kalian tinggal mencari nilai maksimum minimum pada ujung interval gitu ya. Maka cari stasionernya, kemudian cek di interval soal, itu dia masuk nggak di interval soal. Kalau nggak masuk, jangan diambil. Kemudian ujung-ujung interval juga harus dihitung. Ya udah tinggal bandingkan hasilnya. Mana yang terkecil itu jadi nilai minimum, yang terbesar adalah nilai maksimum. Udah? Jelas ya yang nomor ini? Apakah ada pertanyaan nih? Yang nomor 4D. Paham? Bisa ya? Oke, sekarang kita kembali lagi ke modul. Nomor 5, mana yang susah? Adakah yang sulit? Yang C ya? Kalian ketemu nggak yang C? Saya nggak lanjutin, Bu. Oh, Yang ini. C. Kalau misalnya kalian turunkan kemudian sama dengan 0 difaktorkan nggak bisa, cek nilai D-nya ya. Cari nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya ini kurang dari 0, berarti memang nggak bisa difaktorin. Berarti turunkan 2 kali. Berarti kalian mencari F double aksen sama dengan 0 itu buat nyari titik belok ya. Ini nanti dapat titik belok. Jadi diturunin 2 kali buat dapat titik belok ya. Dapat titik belok. Gitu. Pertemuan berikutnya lagi, hari apa lagi kita ada pertemuan? Hari Jumat ya? Hari apa? Kamis, Bu. Oh, Kamis. Ya udah, Kamis kita bahas coba ya ini. Sembari kalian coba kerjakan yang soal cerita ya. Soal cerita nih. Nanti kita akan bahas mana yang menurut kalian paling susah itu yang mana. Itu ya. Oke, ini saya stop.